Berikut adalah cara dari penggunaan Iripedia. Yang pertama kita harus pergi dulu ke website www.dsnirrigation.com, lalu pilih Iripedia. Kemudian kita pilih login dan kita harus mengisi dari data-data berikut seperti nama, email, nomor telepon, dan lain-lainnya. Lalu setelah selesai, kita akan masuk ke website awal dari Iripedia. Lalu kita pilih dari mulai survei. Selanjutnya adalah pengisian data. Pertama kita harus mencari dulu di mana kita akan memplot lahan tersebut. Seperti kita bisa search pada bagian kolom di atas dan kita searching tempatnya kita ingin di mana. Seperti saya contoh, di sini saya menggunakan AgriFarm Training Center. Lalu kita tentukan titik-titik lahan yang kita akan berikan irigasi. Selanjutnya kita melakukan penentuan dari titik tertinggi, titik pompa, dan titik sumber air. Kita bisa memilih menitikkan langsung pada lokasi lahan tersebut dengan menggunakan tools yang sudah disediakan. Setelah sudah, kita ketik selanjutnya dan kita memasukkan dari project area foto yang kita gunakan, di mana kita memasukkan foto lahan, lalu foto titik sumber air, lalu foto pompa, dan foto titik tertinggi. Lalu pilih selanjutnya. Lalu kita masuk ke desain konsep awal. Yang pertama kita perlu mengisi dari jenis tanamannya, seperti apa, lalu luas lahannya, kemudian berapa kebutuhan air tanamannya dalam milimeter, lalu bagaimana sistem tanamannya, berapa kali berapa jarak antar beddingnya. Lalu apabila sudah, kita memasukkan dari data-data irigasinya. Kita bisa memasukkan dulu dari sistem drip apa yang kita inginkan. Contohnya di sini saya menggunakan dari DripNet PCAE. Apabila kita bingung, kita perlu mencari dari brosur produk tersebut di website internet. Lalu kita masukkan mulai dari jenis materialnya, lalu diameter pipa, lalu ada berapa tekanan kerjanya, kemudian debitnya berapa, lalu berapa kita masukkan jumlah emiternya, dan lain-lain seperti bisa dilihat pada gambar berikut. Setelah kita sudah mengisi dari bagian awal, lalu kita pilih selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengisian dari filter dan controller. Di sini kita ada pilihan apakah kita menggunakan filter auto backwash ataupun tidak. Di sini saya contohkan, saya masukkan tidak. Apabila kita menggunakan, kita bisa memilih ya, dan kita perlu mengisi dari data-data yang sudah disediakan pada kolom berikut. Apabila sudah, selanjutnya adalah mengisi dari data sumber energi dan sumber air. Di sini kita perlu memasukkan dari bagaimana tipe pompa yang kita gunakan, lalu dari mana berasal sumber air kita, apakah sungai dan sebagainya, lalu jenis energi yang digunakan dari pompa kita, apakah itu elektrik ataupun diesel, lalu kita perlu memasukkan juga apabila listrik, berapa sistem kerjanya, yaitu 1 pas atau 3 pas, dan berapa dari voltasenya, yaitu 220 ataupun 380. Dan bisa dilihat pada gambar adalah bagian apa saja yang perlu diisikan. Selanjutnya, kita perlu mengisi dari spesifikasi pompa air yang kita gunakan, di mana kita perlu mengisi dari efisiensi pompa yang kita gunakan, kemudian tipe pompanya apakah sentrifugal, lalu sumber tenaga pompa kita apakah elektrik ataupun diesel, dan ada beberapa yang sudah dapat diisikan secara otomatis ketika kita mengisi dari data-data di awal. Apabila kita sudah mengisi, lalu kita pilih selanjutnya kembali. Nah, di sini kita perlu dari mengisi energi cost-nya, yaitu biaya konsumsi listrik per kWh-nya berapa di daerah kita, ataupun sesuai dari watt kita. Kita di sini saya menggunakan 1.700 untuk per kWh-nya. Lalu apabila menggunakan engine diesel, kita perlu mengisi dari biaya konsumsi bahan bakarnya per liter per jam. Lalu kita juga perlu mengisi koefisien produksi genset dan lain-lain seperti pada gambar.
Selanjutnya adalah kita perlu mengisi sistem otomatisasinya. Di mana di sini kita pilihannya adalah apakah kita memerlukan sistem otomatis atau tidak. Kemudian apabila kita memerlukan, kita perlu mengisi ya, dan kita mengisi dari kolom-kolom yang sudah disediakan. Seperti berapa tegangannya, kemudian sistem listriknya, apakah AC atau DC, kemudian apakah perlu menggunakan controller, dan lain-lain. Berikut adalah hasil dari data-data yang sudah kita isi sebelumnya, di mana ada data dari data diri yang sudah kita isi sebelumnya, lalu ada data dari foto lahan, desain konsep, pompa, kemudian motor elektrik, lalu ada transformer genset ini, lalu ada diesel engine, dan opsi-opsi lainnya. Apabila kita sudah mengisi, akan muncul dari yang pertama pump spec atau spesifikasi pompa, yaitu akan muncul berapa meter kubik pompa yang kita gunakan, lalu berapa debitnya, berapa tekanan kerjanya, lalu berapa gaisa pompanya, lalu berapa dari WHC-nya, ataupun hilangnya tekanan air yang diperlukan, lalu berapa tekanan kerja sprinkler tersebut, dan berapa dari tenaga kerja pompa tersebut. Lalu akan muncul juga dari opsi engine diesel, berapa engine diesel yang kita perlukan, lalu berapa dari genset yang kita perlukan, dan berapa dari tenaga kerja pompa motor elektrik yang kita perlukan, seperti pada gambar yang ada di layar. Kemudian terdapat juga dari hasil untuk desain konsepnya, di mana akan muncul data-data seperti berapa pemberian airnya, kemudian berapa jarak antar emiternya, berapa jumlah N-line-nya, berapa jumlah konektornya, akan muncul otomatis setelah kita mengisi seluruh data-data tersebut untuk mempermudah kita dalam merancang sistem irigasi. Yang terakhir adalah akan muncul dari sisi option, yaitu berapa biaya irigasi, kemudian berapa biaya untuk gensetnya, dan lain-lain.